Bismillah, alhamdulillah kita masih berjumpa lagi untuk pembahasan bab 3, chapter 3 dengan pokok bahasan invitation, grade 11. Kita nanti akan membicarakan tentang formal invitation atau undangan formal, oral and written forms, baik berupa ucapan maupun tulisan. Simak baik-baik ya. Formal invitations atau undangan resmi otomatis ditujukan untuk mengundang seseorang ke dalam acara-acara yang resmi. Apa sajakah acara-acara resmi itu? Coba perhatikan berikut ini. Kita ada wedding atau pernikahan. Pernikahan termasuk acara resmi. Beberapa mengatakan memang semi formal, tetapi lebih seringnya masuk ke yang resmi, mengingat orang-orang yang hadir itu menggunakan dress yang cukup bisa dibilang formal ya. Kemudian graduations atau lulusan, upacara kelulusan. Entah itu upacara kelulusan yang diadakan di universitas atau upacara kelulusan yang diadakan oleh perorangan. Misalnya orang tua kita mengadakan acara kelulusan kita setelah wisuda sarjana atau master. Kemudian ada award ceremonies, upacara penghargaan. Misalnya penghargaan ini ada Nobel atau Oscar atau penghargaan Kalpataru kalau dulu di Indonesia ya, untuk memberikan penghargaan bagi mereka yang mengabdikan dirinya untuk kelestarian lingkungan. Kemudian occasion selanjutnya ada inaugurations atau pelantikan pejabat, pelantikan manajer seperti itu. Heads of state meeting, pertemuan kepala-kepala negara. Pasti formalnya ya, dari judulnya saja sudah diketahui. Kemudian ada business or government presentations. Bisnis atau presentasi bisnis atau pemerintahan. Jadi maksudnya misalnya ada seorang yang mempresentasikan wacana bisnisnya yang akan datang di perusahaannya gitu. Nah, ini termasuk acara formal. Pun juga misalnya ada duta besar yang ingin mempresentasikan pandangannya di tempat kerjanya yang baru. Kemudian dinner di sini ini ya, selama tidak selama disediakan kursi khusus, ini dinernya formal. Acara bisnis misalnya disediakan kursi-kursi yang banyak gitu, khusus gitu. Nah, ini acaranya itu formal banget, bisa dibilang seperti itu. Yang semi formal itu kalau dinernya itu tidak disediakan kursi. Jadi datang, makan itu sambil berdiri. Itu dinner yang semi formal. Yang formal disediakan kursi-kursi khusus dan pasti ada temanya dalam rangka apa. Entah itu bisnis atau government atau apa. Yang jelas kalau dinner jangan memandang atau membayangkan dinernya misalnya antara ayah sama ibu kalian, dinner, candlelight dinner. Nah, itu tidak termasuk acara formal. Lalu ada grand opening, acara pembukaan, misalnya acara pembukaan supermarket atau stadion olahraga atau apalah itu. Kemudian ini funeral, mungkin kalau di negara kita ya funeral, terutama kalau paham saya di Jawa ya, itu tidak resmi. Jadi orang bisa berpakaian seadanya lah istilahnya, asal tidak berpakaian mencolok gitu. Tetapi pakaiannya itu bisa dibilang biasa. Tetapi di negara-negara Eropa misalnya funeral itu pakaiannya sangat resmi, formal. Yang datang yang cowoknya ya pakai suit gitu ya, pakai pakai jas, pakai apa namanya itu, pakaian serba hitam. Kemudian yang perempuannya pakai pakaian-pakaian yang
formal juga biasanya ada warnanya hitam dengan rok itu di bawah lutut sedikit. Nah, itu pakaian resmi. Lalu ada anniversary atau ulang tahun kelembagaan. Ada dua cara kita dalam menyampaikan undangan. Yang pertama adalah spoken or oral, yaitu secara lisan, dan written, secara tulisan. Yang kita bahas pertama di sini adalah yang written dulu, yang tulisan dulu. Di pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan bahas yang spoken or oral. For your additional references, you can open your book page 44. Untuk tambahan referensi kamu bisa buka buku kalian di halaman 44. Okay, there are two types of written invitation. Ada dua jenis, ada dua tipe dari undangan tertulis. Yang pertama, card, bentuknya kartu, dan yang kedua, letter, bentuknya adalah surat. Baik dalam undangan berupa kartu ataupun surat, ada hal-hal yang harus termaktub di dalamnya. So, before sending an invitation, state the purpose, location, date, and time of the event and include the host's contact information, which is address and phone number, email optional, in order for guests to RSVP. Jadi sebelum mengirim undangan, sebutkan tujuan, lokasi, tanggal, dan waktu acara, dan sertakan informasi kontak penyelenggara. Jadi sertakan informasi yang mengundang. Alamat dan nomor telepon atau email sebagai pilihan. Agar tamu dapat melakukan RSVP. You should also indicate any information that guests need to be aware of in advance, such as suggested attire or items to bring. Anda juga harus menunjukkan informasi apapun yang perlu diketahui tamu sebelumnya, seperti pakaian, attire, atau barang yang disarankan untuk dibawa ke dalam acara tersebut. Iya, tadi saya menyebutkan RSVP ya. Jadi apa toh RSVP itu? For your information, RSVP itu berasal dari bahasa Perancis yang merupakan singkatan dari Répondez s'il vous plaît, yang artinya respond if you please. Jadi sebenarnya artinya itu tolong ditanggapi. Please reply or answer. Jadi pengirim undangan meminta si penerima undangan untuk memberikan tanggapan, baik itu bersedia atau tidak bersedia datang dengan membubuhkan RSVP ini. Nanti kalian bisa lihat RSVP itu seperti apa, oke? Oke, kita ke contoh aja ya, biar bisa langsung melihat hal-hal yang harus ada dalam undangan, hal yang harus kamu tuliskan tadi loh di dalam undangan itu apa saja. Kemudian bagaimana model RSVP itu dan juga struktur undangan. Kalian juga bisa cek di halaman 44 untuk contoh ini. Kemudian ini kita lihat dulu yang model kartu, invitation card. Kita punya Ministry of Marine Affairs and Fisheries, Jalan Medan Merdeka Timur nomor 16, Kementerian Kelautan dan Perikanan. To Mrs. Nina Astiti, Director of Bahari Frozen Industry. Jadi pengirim undangan ini adalah Kementerian Perikanan dan Kelautan dengan alamat yang tercantum. Kemudian undangannya diberikan kepada Mrs. Nina Astiti, di mana dia adalah direktur dari industri Bahari Frozen Industry, gitu. Nah, strukturnya yang pertama, kalau yang model seperti ini, kartu seperti ini, yang pertama menyebutkan pengirim undangan atau hostnya, lalu
undangan itu ditujukan kepada siapa? Di bawahnya itu penerima undangan, pengirim, kemudian penerima. Lalu isi dari undangan tersebut. Kita lihat, we are going to conduct an exhibition involving a wide range of tech products. Kami akan mengadakan sebuah pameran yang meliputi berbagai atau beraneka ragam produk-produk teknologi. The exhibition will be open to the public. Pameran tersebut akan terbuka untuk umum. Therefore, we would like to welcome you and other representatives of your company to participate in 2020 Tech Exhibition. Karena dari itu, kami ingin menyambut kedatangan Anda dan perwakilan lain dari perusahaan Anda untuk berpartisipasi dalam pameran teknologi 2020. We have already provided an exclusive stand for you. So, don't forget to bring and exhibit the most advanced products from your company. Kami telah menyiapkan stand eksklusif untuk Anda. Jadi, jangan lupa membawa dan memamerkan produk-produk terkini dari perusahaan Anda. Nah, di sini artinya Ministry of Marine Affairs and Fisheries itu mengadakan sebuah exhibition atau pameran dan dia mengundang Bahari Frozen Industry untuk ikut atau bergabung dalam exhibition tersebut atau dalam pameran tersebut. Jadi dia mengundang agar mereka Bahari Frozen Industry itu berpartisipasi. Tujuan dari undangan ini apa? Ya, tujuannya agar mereka berpartisipasi dalam exhibition tersebut, mengundang agar berpartisipasi. Oke. Kemudian setelah isi dari undangan dituliskan di situ tanggal dan waktu kapan diadakannya exhibition atau acara tersebut, yaitu pada Saturday, November 14, 2020. Pada hari Sabtu, 14 November 2020. Waktunya juga dituliskan di situ, 9 a.m. to 4 p.m. dari 9 pagi sampai 4 sore. Tempatnya di mana? Zero Hotels Ballroom. Di Aula Hotel Zero. Nah, yang paling bawah, regrets only, Dina. Ini maksudnya RSVP yang saya itu kemukakan tadi di awal. Jadi RSVP-nya adalah Dina. Mau datang ataupun tidak, itu penerima undangan harus menghubungi Dina ini. Dengan menghubungi itu menunjukkan bahwasanya si penerima undangan itu menghormati gagasan dari host atau pemilik acara untuk mengundang dia. Jadi diundang itu merupakan sebuah kehormatan. Maka kita juga harus memberikan penghormatan yang sama kepada si pengundang. Baik, coba perhatikan di sini ada kalimat we are going to conduct dan juga we have already provided. Di sini dia menggunakan kartu undangan ini menggunakan kata ganti orang pertama jamak ya. Jadi bukan menggunakan I. We di sini untuk mewakili sebuah lembaga yang mana we lebih formal atau dirasa lebih formal daripada jika menggunakan I. Meskipun pengundang atau host itu bertindak sebagai pribadi atau tidak mewakili lembaga seperti ini. Bisa dilihat di contoh berikutnya. Oke, kita ke contoh yang kedua, mengulang yang tadi bahwasanya di dalam kartu ataupun surat undangan
tidak menggunakan kata I, tapi lebih kepada we, meskipun yang mengundang itu adalah pribadi. Di sini ada Mr. and Mrs. Harold Black request the honor of your presence at the wedding of their daughter, Isabella Catherine, to Mr. Benjamin Nathan Shaw, Saturday, the 20th of June, 2015, at 3:30 in the afternoon, St. Paul's Episcopal Church, Ely, Norfolk, and afterwards at the reception, Norfolk Yacht and Country Club, 71 Hampton Road. Mr. dan Mrs. Harold Black ini pasangan suami istri mengharapkan kehadiran Anda pada pernikahan putri mereka, Isabella Catherine, dengan Tuan Benjamin Nathan Shaw, hari Sabtu 20 Juni 2015 pukul 2:30 siang di Gereja Episkopal St. Paul's Episcopal, Gereja St. Paul Episcopal, Ely, Norfolk, dan resepsi akan diadakan di Norfolk Yacht and Country Club dengan alamat 71 Hampton Road. Kalau di contoh yang pertama tadi ada pengirim, kemudian alamat pengirim, kemudian penerima, si penerima undangan, lalu alamat si penerima. Kalau di sini karena ini wujudnya beda ya, jadi kartu undangan pernikahan ini tidak membubuhkan penerima. Biasanya yang seperti ini nanti akan dimasukkan ke dalam amplop yang di bagian luarnya itu baru dituliskan siapa si penerima surat undangan tersebut. Oke. Untuk ini dia tidak membubuhkan RSVP ya. Biasanya kalau yang seperti ini dia udah nanggung resiko tuh, mau banyak mau sedikit orang yang datang, itu dia tidak khawatir apakah nanti konsumsi yang disediakan akan sisa ataupun kurang. Biasanya dia sudah melakukan perkiraan atau mengestimasi siapa-siapa saja yang akan datang. Jadi dia tidak membubuhkan RSVP. Berbeda dengan yang pertama tadi ada RSVP, dan ini contoh berikutnya yang ketiga. Silahkan dilihat, ada please join us for the graduation ceremony honoring Samantha Stewart, Saturday, 20th May 2018 at 3 p.m. The Five Seasons Hotel, 5070 58th Street, New York, NY 10022. Please RSVP to Mrs. Allison Stewart at 555-555-5555 or allison@myemail.com. Kalau di sini adalah undangan perayaan upacara kelulusan dari Samantha Stewart yang diadakan pada hari Sabtu 20 Mei tahun 2018 pukul 3. Ini juga merupakan kartu undangan resmi ya, karena seremoni graduation. Tempatnya adalah di Hotel Five Seasons. Alamatnya sudah tersebut di situ, dan dia membubuhkan kontak RSVP-nya dengan menulis please RSVP to Mrs. Allison. Jadi dia menuliskan di situ apakah yang diundang itu bisa hadir ataupun tidaknya dengan menuliskan kontak yang bisa dihubungi. Jadi kalau ada RSVP seperti ini, kita sebagai orang yang diundang itu harus memberikan konfirmasi apakah kita bisa datang atau tidak. Kan orang yang diundang itu adalah orang yang mendapatkan kehormatan kan ya. Jadi kita juga harus menghormati orang yang mengundang kita. Baik, itu tadi contoh invitation card dan juga strukturnya. Sekarang kita ke invitation letter atau surat undangan. Untuk lebih jelasnya, saya akan kirimkan link
dokumen di Google Classroom. Kalian bisa baca di situ dan juga mempelajari strukturnya. Jadi di situ ada struktur surat undangan, bagian-bagiannya bisa kalian lihat dengan lebih jelas. Kalau misalnya kurang jelas, kalian bisa tanyakan langsung ke saya. Baik, untuk lebih bisa memahami lagi tentang invitation letter dan juga card, silakan buka halaman 45, kita latihan soal, kita bahas bersama-sama. Di situ ada kartu undangan, Transductory Servo Incorporation, INC itu singkatan dari Incorporation. Electricity Utilities and Supplies Company, perusahaan penyuplai peralatan dan perlengkapan listrik. Jalan Kebangsaan nomor 93A. To Mr. Dono Fahrobi. Kepada Tuan Dono Fahrobi. You are invited to general meeting of shareholders. Anda diundang untuk menghadiri rapat umum pemegang saham. General meeting of shareholders. Jadi shareholders ini adalah pemegang saham. For the making of resolutions concerning the era of disruptive changes. Untuk membuat resolusi sehubungan dengan era perubahan yang cukup mengganggu. Disruptive changes, perubahan yang mengganggu. This meeting is urgent and confidential. Pertemuan ini atau rapat ini penting dan rahasia. Wednesday, December 14, 2020, 11 a.m. until drop. Sadewa Meeting Room on the 9th floor of Peak Tower. Dress code formal attire. RSVP as soon as possible. To Gary 03 and so on. Okay, then the first question. What is the writer's purpose of reading the text? Apa tujuan dari penulis menulis teks tersebut? Ya, otomatis to invite Mr. Dono Fahroni, karena ini memang surat Fahrobi ya. Jadi karena ini surat undangan, ya otomatis the purpose is to invite Mr. Dono Fahrobi to the general meeting of shareholders. Number 2, who is Mr. Dono Fahrobi? Siapa Tuan Dono Fahrobi? He is a shareholder of Transductory Servo Incorporation. Jadi dia adalah pemegang saham. He is shareholders of Transductory Servo Incorporation. What topic will be discussed in the meeting? Topik apa yang akan didiskusikan di pertemuan? Topiknya adalah di situ disebutkan for the making of resolution concerning the era of disruptive changes. Jadi kalian bisa menemukan inti dari undangan itu di bagian tengah otomatis ya. Tadi yang di Ministry of Marine itu juga kalian bisa menemukan inti dari undangan itu, tujuan undangan itu untuk apa, itu juga ada di bagian tengah. Kemudian nomor what can Mr. Dono Fahrobi do by attending the meeting? Apa yang bisa Tuan Dono Fahrobi lakukan dengan menghadiri pertemuan tersebut? Apa yang bisa dilakukan? Otomatis sesuai dengan topiknya, yaitu giving resolution. Karena topiknya kan membuat resolusi ya, otomatis dengan kedatangannya dia akan memberikan resolusi atau pencerahan seperti itu. Kemudian nomor 5. What should Mr. Dono Fahrobi do after receiving the invitation? Apa yang seharusnya Tuan Dono Fahrobi lakukan setelah menerima undangan tersebut? Setelah menerima.
Karena setelah menerima yang dilakukan pertama apa? Ya di situ harus RSVP atau memberikan keterangan bisa hadir atau tidak. Maka dia akan menelpon atau call to Gary in making RSVP atau to make RSVP. Kemudian number 6, what does a formal attire refer to? Apa maksudnya formal attire atau pakaian resmi, baju resmi. Attire itu kayak dress code gitu ya, atau pakaian yang seharusnya dipakai gitu. Kode baju lah itu formal. Berarti kode bajunya apa? Formal mean that Mr. Dono Fahrobi used to wear a suit. Jadi Tuan Dono Fahrobi itu harus memakai suit, harus memakai jas. Karena ini adalah formal. Maksudnya ya refer to-nya to the dress, refer to baju atau pakaian yang harus dipakai. Number 7, what does the phrase until drop mean? Until drop itu maksudnya hingga selesai. Jadi jam 11 hingga selesai. Until the end of the meeting. Kita bisa jawab seperti itu. Kemudian number 8, when should Mr. Dono Fahrobi confirm his presence? Kapan Tuan Dono Fahrobi mengkonfirmasi kehadirannya? Kapan? Ya, as soon as possible, sebagaimana tertulis di situ. RSVP as soon as possible. Mudah sekali kan? Oke, number 9. What is the synonym of confidential? Tadi sudah saya artikan, confidential mean rahasia. Jadi apa yang artinya rahasia, otomatis dia menjadi sinonim dari confidential, bisa secret. Then number 10, what kind of company is Transdoctor Servo? Perusahaan jenis apa toh Transdoctor Servo itu? Ya, dia adalah incorporation atau PT. It is an incorporation company. Ini adalah perusahaan incorporation. Maksudnya incorporation itu adalah PT atau perseroan terbatas. Yang mana di situ ada para pemegang saham. Ya, ini ilmu ekonomi sih. Kalau kalian paham mungkin SMP saya nggak tahu ya sudah diajari atau belum. Oke, cukup sekian dulu pertemuan kita kali ini. Di pertemuan berikutnya kita bisa sambung dengan RSVP. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.